Halo, selamat datang di channel Parkoritma. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ricky, tapi panggil saja Riloban ya. Eh, di sini saya akan mencoba men-sharing-sharing terkait ilmu algoritma dan pemrograman. Sebelumnya saya lulusan di bidang IT, sudah bekerja dari tahun 2011. Pengalaman saya lebih banyak di dunia development sebagai development aplikasi, terutama di Android. Walaupun ya sedikit-sedikit pernah menyentuh di back end, ya cuma berapa bulan aja, ataupun di front end webnya itu juga berapa bulan. Oke, kita langsung aja masuk ke materi. Di sini saya coba menjelaskan terkait algoritma dan pemrograman, di mana materinya ada terkait definisi dari algoritma itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian ada algoritma pseudocode, kemudian ada bahasa pemrograman sampelnya ya, ada bahasa pemrograman apa gitu. Kemudian ada sistem input, proses, dan output gitu. Oke, kita langsung aja coba masuk ke materinya. Yang pertama itu algoritma. Di sini ada beberapa pengertian dari algoritma dari KBBI. Itu eh, mengartikan atau mendefinisikan algoritma itu adalah prosedur sistematis yang memecahkan masalah matematis dan dalam langkah-langkah yang terbatas. Yang dimaksud terbatas di sini meminimalkan prosedur tersebut, karena semakin sedikit langkah-langkah dalam prosedur tersebut juga akan memudahkan kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Adapun dari Donald Knuth, atau dalam bukunya The Art of Computer Programming, itu merupakan serangkaian langkah yang pasti, berhingga, dan efektif. Adapun dari dalam bidang matematika dan ilmu komputer, itu urutan atau langkah-langkah untuk perhitungan atau untuk menyelesaikan suatu masalah yang ditulis secara berurutan. Sehingga algoritma pemrograman itu adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman dalam komputer gitu ya. Nah, eh di sini juga bisa disimpulkan kalau algoritma itu ya menyelesaikan suatu masalah gitu ya, dengan langkah-langkah atau step by step gitu ya, untuk mencapai tujuannya ya menyelesaikan masalah tersebut gitu. Nah, langkah-langkah tersebut juga harus efektif itu. Nah, algoritma yang baik itu pastinya algoritma yang efisien untuk mencapai tujuannya gitu ya, selain efektif. Oke, lanjut. Sampel dari algoritma gitu ya, untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus gitu ya. Contoh dalam keseharian gitu. Misalkan untuk menyajikan mie instan. Oke, kalau tujuannya menyajikan mie instan, itu simpel aja sebenarnya. Ada mie disajikan, sudah gitu kan. Menyajikan mie instan. Tapi ini ada status awalnya, mie instan itu biasanya mentah. Oke. Nah, maka tahap yang dilakukan adalah pertama buka dulu mie instannya, kemasan mie instannya. Nah, di dalam mie instan itu pastinya ada mie dan juga ada bumbu-bumbunya. Nah, kemudian panaskan air sampai mendidih. Oke. Nah, untuk memanaskan air itu kan butuh waktu gitu, sambil menunggu mendidih. Itu bumbu yang tadi dalam mie instan gitu bisa kita buka dulu, masukkan ke dalam satu wadah gitu ya. Ya, baik itu minyaknya, bumbu asinnya, ada bubuk cabenya jika suka gitu ya. Nah, setelah masukin bumbu-bumbunya ke dalam wadah, kita lihat airnya sudah mendidih atau belum. Jika sudah mendidih, mie instannya bisa dimasukkan. Kemudian aduk eh, mie tersebut di dalam air mendidih itu, diaduk sampai matang ya, kurang lebih ya biasanya di standar mie instan itu 3 menit lah ya. Nah, itu kalau usulan dari ya mie instannya gitu ya. Ya sesuaikan aja lah, sesuai dengan pengalaman kalian.
Bisa 3 menit, 2,5 menit, sesuaikan dengan keinginan kalian aja. Nah, setelah mie instannya dianggap sudah matang sesuai dengan selera kalian, mie dan airnya atau mie-nya sendiri kalau mie goreng itu masukkan ke dalam wadah yang sudah ada bumbu gitu kan. Terus diaduk, kemudian mie siap disajikan. Nah, itu bisa dari penjelasan saya gitu ya. Saya gimana nih cara membuat algoritma tersebut gitu. Itu ya berdasarkan pengalaman saya ditambah dengan ada di mie instannya langkah-langkah yang harus dilakukan secara umumnya gitu. Adapun ya kalau misalkan orang lain gitu ya, bisa aja ada tahapan yang ditambah gitu. Ditambahkan telur gitu ya, tambahkan sayur. Terus di akhir ada yang menambahkan eh, irisan cabe gitu ya. Silakan tambahkan gitu. Jadi algoritma itu ya menyelesaikan suatu kasus kan tadi. Kasusnya adalah menyajikan mie instan. Nah, untuk menyajikan mie instan ya tahapannya terserah kalian gitu asal tujuannya tercapai, mie instan disajikan gitu. Oke, ada pun nih dalam keseharian gitu yang lain lah, dalam perhitungan contoh penjumlahan lah ya. Bagaimana cara menjumlahkan suatu bilangan? Anggap kita punya dua bilangan lah nantinya untuk dijumlahkan. Nggak mungkin satu bilangan dijumlahkan gitu kan. Menjumlahkan itu minimal dua bilangan. Oke, eh, misal langkah-langkah yang harus dilakukan apa untuk menjumlahkan? Pertama, kita harus tahu dulu angka pertama ya. Udah dapat angka pertama, terus angka kedua. Misal angka pertamanya adalah 3 ya. Kemudian angka keduanya 7. Berarti kan 3 dijumlahkan dengan 7. Nah, tahap ketiga gitu ya. Tahap berikutnya adalah kita berhitung tuh. Dimulai setelah angka pertama. Tadi angka pertamanya berapa? 3. Berarti kita mulai setelah angka 3 berapa? 4 ya. 4, 5, 6. Nah, kita berhitung sampai atau sebanyak angka kedua gitu. Di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kan ada udah 7 tuh, udah 7 angka, sebanyak 7 angka tuh sesuai dengan angka kedua. Nah, angka terakhir yaitu 10 itu merupakan hasil dari penjumlahan. Nah, itu kan eh, langkah-langkah yang harus dilakukan gitu ya untuk mencapai tujuan atau penyelesaian suatu masalah. Ada masalah menjumlahkan suatu bilangan A tambah B berapa nih. Nah, langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi ataupun ada cara lainnya gitu. Misalkan apa-apa ya silakan gitu caranya eh, disesuaikan dengan pengalaman kalian gitu. Ketika semakin detail itu berarti semakin baik gitu untuk menyelesaikan suatu masalah gitu, efektif dan efisien. Oke, yang berikutnya adalah algoritma pseudo. Algoritma pseudo itu apa sih gitu ya? Dari definisi Wikipedia itu pseudocode itu merupakan deskripsi tingkat tinggi gitu ya, yang informal dan ringkas atas algoritma pemrograman komputer yang menggunakan kesepakatan terstruktur atas suatu bahasa pemrograman dan ditujukan untuk dibaca oleh manusia bukan mesin gitu ya. Maksudnya gimana nih? Ya, jadi pseudocode ini gitu ya. Itu bisa disebut kode semu gitu ya. Jadi biasanya itu dituliskan eh, oleh kita untuk nantinya dibaca oleh orang lain gitu, oleh orang ya gitu. Dimana ya bahasanya biasanya ada setengah bahasa manusia ataupun bisa juga bahasa pemrograman tertentu gitu. Contoh, kalau umumnya karena referensi bahasa Inggris gitu ya, itu kalau ada
dalam penjumlahan gitu, dapatkan angka pertama. Itu biasanya input angka pertama atau input X, input A, atau input bilangan pertama gitu. Terus eh, input bilangan kedua dalam kasus penjumlahan nih. Nah, terus kalau misalkan ini ada jumlahkan atau bilangan pertama plus bilangan kedua, masukkan ke hasil gitu. Kemudian untuk menampilkan ke layar apa? Write hasil, tampilkan hasil. Jadi nanti atau tulis hasilnya gitu, tampilin hasilnya. Atau kalau dalam bahasa pemrograman nanti misalkan dalam Pascal gitu ya, read build 1, read build 2, hasil sama dengan build 1 plus build 2 gitu ya. Terus print hasil. Nah, itu bahasa yang eh, bisa dimengerti gitu oleh orang gitu. Walaupun yang tadi yang terakhir saya sebutin dalam bahasa Pascal masih ya ada beberapa, bukan ada beberapa orang masih bisa membacanya atau mendefinisikannya gitu, karena agak-agak mirip dengan bahasa manusianya gitu kan, bahasa yang bisa dimengerti oleh orang gitu. Oke, bahasa pemrograman tadi saya sebut banyak lah, ada Pascal, ada C yang masih basic-basic gitu ya. Terus ada Java, ada Python, ada Golang dan lain-lain lah. Ada Kotlin juga gitu. Banyak lah bahasa pemrograman saat ini gitu ya. Nah, biasanya algoritma pseudo itu terdiri dari 3 bagian gitu ya. Pertama ada deklarasi program, itu menjelaskan nama programnya apa, fungsinya apa tuh program gitu. Kemudian ada kamus. Kamus ini apa? Kamus ini biasanya mendefinisikan ada apa aja sih di dalam deskripsi algoritma nantinya gitu. Biasanya menjelaskan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah suatu yang bisa menampung nilai gitu sebagai wadah gitu. Kalau kalian pernah belajar Excel gitu ya, nah shell itu menampung nilai kan, nah kurang lebih seperti itu nanti gitu. Cuman kita bisa menamai shellnya gitu atau wadahnya gitu. Nah, deskripsi algoritma tuh apa gitu. Yang ketiga, deskripsi algoritma itu adalah menjelaskan tuh langkah-langkah yang dilakukan dalam pemrogramannya gitu. Oke, untuk penjumlahan, untuk contoh dari deklarasi pemrograman, contoh ada nama program penjumlahan gitu. Kita jelaskan program penjumlahan ini apa? Program ini digunakan untuk melakukan penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua gitu ya. Terus ada apa lagi? Bagian keduanya adalah ada eh, kamus. Kamus itu apa? Biasanya cara penulisannya adalah ada nama variabel, ada tipe data. Nah, tipe data itu sendiri ada banyak tuh. Kalau nama variabel disesuaikan sesuai dengan fungsinya gitu. Misalkan tadi ada bilangan pertama, kita bisa tulis bil 1, bil 2 gitu. Terus ada yang menampung hasil atau result dalam bahasa Inggris. Silahkan. Biasanya rata-rata orang pemrograman atau developer itu menuliskannya dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Nah, untuk tipe data sendiri itu ada beberapa jenis gitu ya. Contoh, untuk tipe data yang bisa menampung bilangan bulat, itu tipe data integer gitu ya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bilangan bulat kan. Nah, kalau ada bilangan pecahan atau desimal itu 1,5, 2,1, 3,14 gitu ya. 6,0123 gitu. Nah, kalau dalam bahasa pemrograman biasanya eh, untuk desimal itu dibatasi oleh titik ya. Oke. Terus ada eh,
tipe data yang menampung satu karakter doang, A, B, C, D gitu ya. Biasanya eh, contoh dalam perkuliahan itu ada indeks indeks nilai. Ada A, B, C, D gitu ya. Ada E juga atau K gitu. Nah, bisa tuh menggunakan tipe datanya char gitu ya. Terus ada konstanta, contoh konstanta. Yang konstanta tuh apa sih? Itu variabel yang nilainya sudah pasti gitu ya. Nilainya sudah pasti, tidak bisa diubah-ubah gitu. Jadi variabel itu udah cuman menampung satu nilai dan nggak bisa diubah-ubah. Contoh 3,14 gitu. Pi 3,14. Ya, nilai 3,14 itu udah nggak bisa dirubah-rubah lagi gitu. Kemudian ada tipe data apa lagi? Ada tipe data string. Nah, tipe data string ini kumpulan dari karakter. Bisa saya, bisa testing, hello world, ada spasinya tuh ya. Spasi juga dihitung karakter gitu ya. Nah, yang karakter ini pun bukan hanya ABCD, bisa 1, 2, 3, tapi pakai kutip ya. Cirinya pakai kutip untuk char. Tadi saya lupa sebutkan. Nah, kalau string biasanya cirinya menggunakan kutip 2 dalam menginputkan nilainya gitu secara coding atau secara algoritma. Lalu ada tipe data boolean. Nah, tipe data boolean ini cuma punya dua nilai, true or false gitu ya. Benar atau salah gitu. Oke, kemudian ada tipe data apa lagi? Ada tipe data bentukan. Ya, tipe data bentukan ini dia bisa menampung banyak nilai sesuai yang dibentuk gitu. Di dalamnya kita definisikan lagi ada variabel apa aja. Contoh, misal di konsumen itu ada apa aja? Ada ID yang tipe datanya integer. Kemudian ada nama konsumen yang tipe datanya string. Kemudian ada alamat yang tipe datanya string. Nah, dari jika ada variabel yang bertipe data konsumen ini bisa menampung tiga nilai tersebut gitu. Oke, yang selanjutnya adalah tipe data terstruktur. Nah, tipe data terstruktur ini itu biasanya menampung beberapa elemen data yang tipe datanya sama biasanya ya. Kalau ada beberapa bahasa pemrograman yang eh, bisa custom ya, tipe datanya yang nggak perlu didefinisikan, yang di dalamnya bisa menampung beberapa tipe data. Mungkin itu nanti ke tahap selanjutnya aja, tapi di sini saya menjelaskan yang tipe datanya sama aja dulu ya. Oke, contoh 1, 2, 3, 4 itu ditampung dalam uh, suatu uh, dalam satu wadah gitu. Jadi nanti bisa diakses angka 1, 2, 3, 4 sekaligus gitu. Bisa dalam bentuk string, bisa dalam bentuk karakter juga gitu ya. Ketika ya kita bisa menampung suatu nilai gitu yang banyak. Oke, contoh penulisannya. Nah, penulisan yang tadi di sebelumnya nih ada nama variabel sama tipe data. Oke, contohnya ada X, kemudian Y tipe datanya integer, hasil tipe datanya real, indeks char, ada result tipe datanya string, ada status boolean gitu ya. Kemudian ada contoh nilai ujian didefinisikan ini untuk tipe data terstruktur yang bentuknya gini nih biasanya ya, atau orang-orang yang dalam pemrograman sudah menyebutnya dalam bentuk array gitu ya, dimana tipe yang di dalamnya menampung tipe data integer, contoh nilainya 100, 90, 80, 70. Kemudian ada variabel mahasiswa, tipe datanya mahasiswa, dimana di dalamnya ada menampung ada nilai string untuk pada variabel name, NIM, nomor induk mahasiswa. Contohnya ini. Oke, di sini saya kurang tanda kutip ya, karena tipe data string semua. Untuk birth date, saya masih dalam bentuk data string 11 11 19 87.
Ini contoh aja. Jadi mahasiswa ini menampung apa? Menampung nama, NIM, dan birth-date-nya. Cara aksesnya nanti beda lagi lah. Nanti dijabarkan lebih lanjut gitu ya. Oke. Nah, untuk deskripsi algoritma tuh kayak gimana sih? Ya, tadi langkah-langkah yang akan dijalankan dalam programnya atau dalam kasusnya apa nih gitu. Oke, sebelumnya ada di dalam deskripsi algoritma itu sendiri biasanya ada assignment, pemberian nilai, ada operasi. Operasi di sini biasanya umumnya ada operasi matematika gitu, ataupun nanti ada pengambilan data atau dan lain-lainnya lah. Tapi simpelnya biasanya dalam bentuk matematika, penjumlahan atau penggabungan dan lain-lainnya. Perkalian juga bisa gitu. Oke, contoh penulisannya seperti ini. Ada variabel nilai yang sudah diisi oleh angka 20. Ada yang pakai panah ke kiri, ada yang pakai sama dengan silahkan. Ini hanya sampel aja, ingat tidak untuk pseudocode ini informal ya. Jadi nggak formatnya nggak kaku gitu, disesuaikan gitu. Mau ini diganti, yang pasti kalau mau diganti ini pun yang mudah dipahami. Biasanya sih pada umumnya panah kiri atau sama dengan. Untuk operasi, nah ini operasi nilai A ditambah nilai B, di assignment ke jumlah gitu, ataupun nilai A dikurang nilai B di assignment ke kurang. Nah, adapun operasi selanjutnya adalah pencabangan menggunakan if. Jika A lebih besar dari 5, maka X diisi 6, Y diisi dengan 7. Jika tidak, kondisinya tidak sesuai dengan ini, itu masuk ke sini nih. Gitu. Jadi kalau nilainya lebih besar dari 5 si A-nya, jalankan fungsi ini X. Fungsi X diassign oleh 6, Y diassign oleh 7. Tapi kalau kurang dari 5, misalkan A-nya 3, itu masuknya ke sini, yang ini tidak dijalankan. Bercabang jadinya. Ada juga pengulangan nih. Nah, lakukan pengulangan jika A lebih besar dari 5. Jadi kalau A-nya 5, X diisi dengan 6 nih, Y diisi dengan 7. Sampai sini nih, ada batas pengulangannya kalau sampai sini. Biasanya di dalam pengulangan ini itu ada increment atau decrement untuk supaya pengulangan ini berhenti atau tidak looping forever gitu, tidak berulang abadi gitu, tidak berulang terus menerus gitu. Buat kondisi supaya pengulangan ini berhenti. Biasanya ada assignment di sini yang nantinya ngebentuk atau ngebuat pengulangannya berhenti. Ingat, di awal tadi disebutkan itu langkahnya pasti ya, berhingga ya. Jadi tidak boleh looping forever gitu. Di sini juga disebutkan langkah-langkah yang terbatas, berarti ada batasannya juga ya. Gitu. Kalau looping forever gitu ya. Kalau looping forever berarti kan tidak menyelesaikan suatu masalah. Terus aja muter terus gitu. Ya. Ini pakai metode di sini pengulangannya pakai metode while, ada do while. Nah, lakukan dulu nih X, Y. Kalau kondisinya tercapai, lakukan lagi dari awal gitu. Jadi bedanya while sama do while adalah minimal kalau do while itu melakukannya minimal sekali, pasti. Kalau while itu belum tentu masuk ke kondisi pengulangan. Ya kalau pas di awalnya kondisinya tidak terpenuhi, ya dia tidak akan melakukan pengulangan di sini gitu. Nah, kemudian ada input.
Nah, tadi yang saya sempat singgung, ada input, ada output. Nah, bisa ditulis seperti ini atau ya ada yang menuliskan read, write gitu ya. Terus ada ya untuk apa? Ada juga untuk yang print gitu ya. Bukan write, yaitu bebas aja, tapi definisikan sesuai dengan kebutuhan nanti algoritma ini mau di-share ke siapa gitu. Karena akan dibaca orang. Oke. Yang berikutnya, nah ini contoh ya, saya hanya mencontohkan saja tampilan potongan IDE ya dari suatu bahasa pemrograman. Yang di sebelah kiri ini yang backgroundnya hitam itu eh, bahasa Python gitu ya, bahasa pemrograman Python. Kalian bisa lihat di sini ada potongan ya, ada code input gitu ya. Nah, ini berarti input nilai gitu. Terus print, nah print ini di sini bisa disebut kayak outputnya gitu. Jadi nanti dari algoritma pseudo yang kalian bentuk gitu, itu tinggal ditafsirkan ke dalam bahasa pemrograman gitu, disesuaikan. Kemudian ada pencabangan juga seperti ini gitu ya. Kemudian ada kondisi yang seperti ini gitu. Nah, itu silakan saja gitu. Nanti kalian eh, pelajari di masing-masing bahasa pemrograman, disesuaikan saja dengan eh, yang kalian suka gitu. Ada juga yang Java seperti ini contohnya gitu ya. Ada nilai ini menjumlahkan, nah sistem output line berarti dia menampilkan ke sistem outputnya gitu ya. Enak juga nih bahasa pemrograman Java nih, ada sistem berarti kita menjabarkan ini berkaitan dengan komputer gitu. Out berarti kan keluar, berarti sistem titik out dari sistem komputer keluarkan. Nah, sistem pengeluarannya gitu, tuliskan printnya, print line, tuliskan hasil dari nilai, maka nanti muncul gitu ya di outputnya. Nah, ya silakanlah bahasa pemrograman apapun, jika kalian pelajari nanti kalian tahu cara menafsirkan dari algoritma ke bahasa pemrogramannya. Mungkin nanti nextnya saya coba jelaskan beberapa terkait algoritma pemrograman dalam bentuk bahasa Java saja, sehingga nanti kenapa pakai bahasa pemrograman menjelaskannya, karena nanti ada bisa terlihat resultnya gitu. Kalau cuman hanya algoritma pseudonya aja saya menuliskan itu nanti kurang kelihat resultnya. Ini bisa, orang awam nanti bisa bilang itu mah tinggal ngitung aja atau tinggal nampilin akal-akalan aja tinggal ditulis gitu. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa pemrograman bisa dijabarkan, nah terus nanti bisa dilihat hasil resultnya gitu, nggak diakal-akalin gitu kan. Terus kalau nanti kalian belajar tentang debug gitu ya, atau nanti kalau saya jelaskan tentang debugnya, tiap barisnya itu ngejalanin atau ngeprosesnya seperti apa nanti bisa dijabarin gitu, nanti bakal paham. Nah, contoh nih dari algoritma pseudo, program perkalian ya. Program ini digunakan untuk melakukan perkalian bilangan pertama dan bilangan kedua. Contoh, kemudian ada ada kamus. Nah, di kamus ini isinya ada variabel kan, ada variabel 61 dan 62, tipe datanya integer. Nah, jadi bisa pakai koma atau dipisah beda baris. Ada result integer. Ini saya contohkan seperti ini karena biar kalian bisa tahu cara penulisannya bisa disatukan atau bisa dipisah juga. Kemudian deskripsi algoritmanya atau tahapan langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritmanya gimana. Oke, saya yang pertama adalah untuk mencontohkan assignment.
assignment langsung bahwa nama pertama diisi oleh 5. Terus kemudian untuk assignment kedua itu merupakan inputan ya. Nah, terus kemudian ada hasil. Hasil 61 dikalikan. Nah, kalau kali untuk di algoritma atau codingan umumnya pakai tanda bintang atau simbol bintang. Misalkan 2 kali 3 masuk ke hasil. Nah, output itu nanti akan menampilkan, seharusnya bukan 63 ya, ini salah. Menampilkan hasil. Sorry, ini salah. Masuk ke 63. Nah, nanti ini saya coba jabarkan ke Java lah ya di next pertemuan mungkin ya. Di next video. Oke. Kemudian ada yang namanya sistem IPO, input, proses, dan output gitu ya. Nah, yang pertama adalah input. Input itu apa sih? Ya, input itu ya masukan untuk ngebantu dalam proses algoritma. Biasanya bisa bisa keyboard gitu ya, inputan dari keyboard, kemudian inputan mouse itu, terus kemudian inputan scanner ya, apapun itulah untuk input gitu. Bisa, kalau sekarang biasanya kamera ya. Kamera itu nanti ngeproses untuk ngebaca QR code gitu ya. Untuk yang sekarang lagi banyak QRIS gitulah. Sejenis-jenis QRIS di luar juga banyak. Tinggal scan untuk QR code gitu. Oke, kemudian ada apa lagi? Proses. Proses itu ya yang tadi lah, langkah-langkah yang akan dilakukan gitu ya di CPU untuk ngeproses hasil inputannya gitu. Nah, ada lagi proses atau yang terakhir adalah output. Nah, output ini untuk menampilkan hasil dari prosesnya gitu. Nah, ditampilnya di mana? Bisa di layar, bisa di uh, dalam bentuk hard copy, bisa bentuk grafik gitu ya. Bisa suara, speaker, apapun lah itu untuk menampilkan suatu nilai yang setelah diproses gitu. Ya, kalau dalam sistem informasi itu ada data, proses, dan keluarannya adalah informasi gitu. Kurang lebih gambarannya ini, dari input terus diproses nanti akan menghasilkan outputnya. Banyak orang umum lah sekarang paham terkait input, proses, dan output gitu ya. Yang simple di diri kita itu ada apa yang dimakan, diproses di perut, dan dikeluarkan. Dikeluarkan itu dari mana? Dikeluarkan dari keringat, dari kita gerak gitu kan, atau ampasnya dikeluarkan juga gitu. Banyak hal lah. Oke, di sini juga saya pengen ngasih saran gitu ya, untuk mempelajari terkait algoritma menyelesaikan suatu masalah gitu. Kalian jangan takut salah atau benar gitu. Untuk ngebentuk algoritmanya gitu, itu biasanya berdasarkan pengalaman gitu. Contoh tadi di mie gitu. Di mie itu eh, mungkin langkah-langkahnya bisa berbeda antara saya dan yang kalian buat gitu. Ya, ada yang pakai telur, ada yang pakai bawang goreng, ada yang pakai cabai. Ya silakan saja gitu. Mana yang lebih efisien? Lihat lagi tujuannya apa. Kalau tujuannya tidak jelas atau masih global kayak tadi menyajikan mie, ya sudah, buatkan kalau mau sesimpel mungkin, sesimpel mungkin. Kalau mau sedetail mungkin atau selengkap mungkin, ya selengkap mungkin gitu. Oke. Kemudian apalagi contohnya? Contoh lagi yang umum biasa, yang dalam pemrograman lah. Tolong buatkan halaman login. Oke. Saya yakin 80% sampai 90% orang yang ngedengerin atau melihat channel ini, video ini, itu kurang lebih di halaman loginnya berpikir nanti ada username,
atau nomor handphone gitu ya, ataupun email, ada field di atasnya gitu ya, definisinya ada nama atau username atau email atau nomor phone gitu ya. Terus kemudian berikutnya ada password ya, ada field atau kotak inputan password, baru login di bawahnya tombol login. Oke, kalau kalian disuruh login, berpikirnya itu salah nggak? Nggak. Ya, efisien nggak? Efisien bisa. Efektif? Efektif mungkin. Kenapa mungkin? Karena kalau saya ya cuman disuruh atau menyelesaikan masalah bikin halaman login ya, bikin halaman login gak ada definisi apapun, itu saya cuman membuat satu field. Nah, saya cuman butuh ini doang, halaman input gitu, input password doang, sudah tidak ada apa-apa lagi gitu. Ini kan halaman login. Jadi ya simpel aja gitu. Kalau mendefinisikan atau diinfokan untuk penyelesaian masalahnya ngebuat halaman login. Cuman isi password, oke, itu juga udah bisa dianggap halaman login. Jadi tujuan atau hasil akhir dari penyelesaiannya dijabarkan gitu ya. Oke, itu aja dari saya untuk video kali ini. Kedepannya mungkin pembahasan berbeda, atau ya rencana sih membahas terkait algoritma dalam bahasa pemrograman Java yang seperti sebelumnya saya bicarakan. Oke, terima kasih menonton channel ini. Mudah-mudahan materi dari saya bisa dipahami. Jangan mudah menyerah. Kalau mau discuss, mungkin nanti saya buka channel atau buka grup atau buka something untuk kita bisa berdiskus. Oke, terima kasih. Sekian. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Terima kasih.